Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Baik, jadi pada pertemuan ini di mata kuliah Biologi Farmasi 2 kita akan membahas tentang fungi. Jadi referensi buku masih tetap yaitu Probiology of Microorganism ada di unit 3 chapter 17 di bagian fungi. Kemudian kalau untuk patogenesis itu ada di unit 6 chapter 32. Dan untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membaca buku Fungi Biology and Application 3rd edition. Nanti akan saya share e-booknya di G Drive yang ada di Google Classroom. Baik, pembahasan untuk kali ini ada karakter umum fungi, kemudian morfologinya, reproduksinya, klasifikasinya, kemudian manfaat dan kerugiannya khususnya bagi manusia. Jadi karakteristik secara umum bahwa fungi atau fungi dalam pelafalan bahasa Inggris itu adalah eukaryotik multiseluler dan uniseluler. Jadi dia adalah satu-satunya eukaryotik yang memiliki sel banyak maupun sel tunggal. Kalau yang di multisel itu ada di kapang dan cendawan, kalau di unisel itu ada di kamir. Kemudian dia merupakan organisme yang dalam bentuk mikroskopik dan juga ada yang bentuk makroskopik yang biasa kita bisa lihat dengan mata itu. Dan fungi ini bukan merupakan tumbuhan ya, jadi kenapa dia tidak bisa disebut tumbuhan gitu? Padahal dulu dia masuk dalam kingdom Plantae, ya, dalam tumbuhan. Jadi dia tuh tidak berakar, batang dan daun sejati. Kemudian dinding selnya itu kalau misalnya di tumbuhan dia dari selulosa, kalau misalnya di fungi itu dia dari kitin gitu. Kemudian hal lainnya bahwa di fungi sendiri itu dia memiliki sentriol yang umumnya itu hanya dimiliki oleh sel hewan dan di tumbuhan itu nggak ada gitu. Itulah sebabnya pada saat pembagian filogenetik dia itu lebih dekat dengan sel hewan. Selain itu, fungi sendiri sifatnya heterotrof kemoorganotrof, maksudnya adalah dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, dia memanfaatkan organisme lain, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, gitu kan, dengan mencerna organiknya dengan proses kimiawi. Selain itu, dia juga bukan organisme yang fotosintetik seperti tumbuhan, makanya dia dikeluarkan dari kingdom Plantae. Hidupnya sendiri itu ada 3 macam, jadi saprofit, dia mencerna materi yang sudah mati, kan tadi hemorganotrof untuk organisme yang sudah mati. Kemudian dia ada juga yang hidup dengan cara bersimbiosis dalam bentuk mikoriza maupun lichen. Bedanya kalau mikoriza itu dia di tumbuhannya hidup, biasanya di plantae, di akar tanaman. Kalau lichen itu dia dengan algae. Tuh. Kemudian yang terakhir itu dia hidupnya dalam bentuk parasit. Kalau misalnya saprofit itu di organisme yang sudah mati, kalau parasit itu dia preferensinya untuk ngambil dari nutrien atau organisme yang masih hidup. Nah, dalam mengambil zat-zat organik itu, caranya adalah dia menghasilkan enzim-enzim hidrolitik ekstraseluler. Jadi maksudnya enzim hidrolitik ekstraseluler itu dia mengeluarkan enzim dari luar tubuhnya, dan kemudian enzim itu akan mengurai nutrien-nutrien dan kemudian diserap kembali. Nah, itu dilakukan oleh HIFA. Jadi apa sih itu HIFA? Nanti akan saya jelaskan. Simpanan makanannya dalam bentuk glikogen dan lipid, kemudian sebagian besar itu bisa dimakan untuk yang makroskopis ya, dan juga ada juga yang beracun. Nah, bentuknya sendiri ada yang vegetatif dan reproduktif. Reproduksinya itu dia seksual dan aseksual. Sebagian besar dia tuh untuk ragi itu dia fakultatif, jadi tidak terlalu membutuhkan oksigen. Kemudian untuk kapang sendiri itu dia aerob gitu. Bahkan ada juga divisi yang dia aerob obligat. Tinggalnya di tempat yang hangat dan lembab. Nah, ini tadi lihat dari pohon filogenetiknya bahwa dia kemarin kita sudah tahu kalau pembagian mikroorganisme itu ada beberapa film ya. Ada beberapa pembagian ini. Jadi ada yang archaea, bakteria, kemudian ada si eukarya gitu kan. Nah, kemudian di sini terpecah di eukariotik itu ada plant, ada tanaman, kemudian ada jenis-jenis protista lainnya gitu kan. Kemudian ada animal, ada fungi gitu. Nah,
Nah, di sini kita lihat bahwa fungi itu dekat dengan animal ketimbang plantae. Kenapa? Itu berdasarkan urutan gen RNA ribosom 18S-nya. Jadi menggambarkan hubungan kelompok utamanya. Di sini dari situ fungi itu kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok utama, jadi beberapa divisi, yaitu Chytridiomycetes, kemudian Zygomycetes, Glameromycetes, Asomycetes, Pseudomycetes. Nah, Chytridiomycetes ini adalah fungi pertama yang merupakan fungi pemisahan antara protista sama fungi itu sendiri ya. Karena apa? Karena dia memiliki spora yang berflagela. Biasanya umumnya itu ada di fungi, tapi beberapa siklus hidupnya itu mirip atau lebih ke fungi. Makanya fungi atau fungi itu sendiri. Oke. Kemudian dia terpisah lagi, ada Zygomycetes. Zygomycetes lebih spesifik lagi, ada Glameromycetes. Sebenarnya Glameromycetes ini tuh mirip dengan Zygomycetes gitu. Bedanya kalau dia itu lebih banyak membentuk mikoriza. Tuh. Nah, bagian ini itu juga bisa berdasarkan sifat atau siklus reproduksi seksual dan aseksualnya. Gitu. Nah, morfologi secara umum, tadi saya sudah menyebut tentang hifa. Jadi hifa itu adalah filamen seperti serabut, kayak benang-benang itu, penyusun utamanya dari si fungi atau fungi itu. Nah, jadi si hifa ini, serabut-serabut ini, kemudian jika dia bergabung, maka dia akan membentuk suatu jaringan yang namanya miselium. Gitu kan. Nah, si hifa sendiri itu ada yang namanya hifa berseptat atau bersekat, ada juga yang tidak bersekat. Nah, biasanya yang tidak bersekat itu dia bukan multiseluler, tapi inti selnya itu banyak, disebutnya dengan senositik. Nah, kalau yang bersekat itu inti selnya biasanya cuma satu biasanya. Kemudian hifa itu biasanya kalau di tanaman sama hewan yang sifatnya parasit, kita nyebutnya dengan Haustoria. Nah, ujungnya hifa itu biasanya ada untuk membentuk spora gitu. Kalau yang ini kita lihat dalam bentuk sporanginium, gitu kan? Ini hifa. Nah, hifa yang bentuknya seperti akar, menyerupai akar, itu namanya rhizoid. Kemudian yang menyerupai kayak batang menyamping itu adalah stolon, jadi ntar untuk penyebaran ke samping gitu. Kemudian dia ada batang, tapi inilah yang disebut talus tuh keseluruhan ini. Jadi tidak jelas akarnya, batangnya, daunnya yang mana gitu kan. Makanya dia punya kingdom sendiri. Kembali lagi, jadi batang untuk spora namanya sporangiofor. Di dalamnya itu adalah sporangium yang menghasilkan spora-spora. Nah, kalau dalam bentuk conidia, ini hifa, kemudian ini ada conidiofor, itu ininya batang yang seolah-olah batang. Itu yang mengandung spora-spora, gitu. Sporanya conidia. Nah, itu kan untuk yang saya jelaskan tadi adalah untuk struktur yang mikroskopik. Nah, sebenarnya ada struktur lain dari sini itu adalah khususnya yang unisel. Kalau tadi kan multisel ya, itu adalah ragi itu sendiri dia unisel, dia memiliki vakuola, kemudian ya selayaknya sel eukariot lain gitu, tapi dia punya vakuola layaknya plantae, tapi sebenarnya dia bukan plantae gitu. Karena tadi dia ada centriole dan macam-macam. Yang cenderung dinding selnya juga cenderung lebih fleksibel, nggak kayak plantae. Nah, kemudian beberapa jamur yang makroskopik itu memiliki badan atau tubuh buah gitu yang besar gitu kan. Ini itu kumpulan-kumpulan dari miselium. Jadi miselium yang memadat kemudian membentuk tubuh buah itu yang jelas yang kita bisa lihat yang biasa kita makan. Nah, ini adalah morfologi yang sebelah kiri, ini adalah secara mikroskopis. Jadi hifanya apakah dia berseptat atau tidak. Jadi septat itu tadi bersekat, ini ada sekat-sekatnya, ini adalah sekat, ini sekat, ini sekat. Kalau yang tidak berseptat itu ini lurus saja gitu kan, di dalam-dalamnya ada nukleus, ada inti sel. Itu. Kemudian spora seksual itu macam-macam ya, dia ada yang conidium, ada yang artospor dan lain-lain.
spora seksual, ada yang ascospora, ada yang basidiospora, ada yang zigospora. Nah, spora seksual ini yang membedakan atau membagi jamur menjadi beberapa divisi berdasarkan spora seksualnya. Jadi ada yang ascospora di K3, ini ascospora, ini basidiospora, ini adalah zigospora. Beda, jelas secara mikroskopik. Tuh. Yang sebelah kanan ini adalah struktur untuk koloni jika kalian lihat secara makroskopik. Iya, secara kasat mata. Jadi ketika kalian lihat di cawan petri atau di media tumbuh itu kan bentuknya apakah bulat ataukah dia irregular ataukah dia ada kayak semacam serabut-serabut benang-benang gitu atau dia membentuk kayak akar menyebar gitu, rhizoid gitu. Elevasi ini jika kalian lihat dari samping ya gitu kan, apakah dia raised gitu kan. Raised itu mirip dengan flat, tapi kalau flat itu cenderung lebih rendah ya lebih datar gitu kan dan sebagainya. Ini bisa kalian cek di buku-buku tentang fungi atau bisa di Google dan di jurnal-jurnal. Nah, untuk margin ini dari elevasi ini kalian lihat marginnya seperti apa, apakah dia lobate atau gimana gitu. Itu juga bisa kalian baca di buku tentang fungi lebih lanjut. Nah, untuk reproduksinya secara umum, jadi si fungi ini punya reproduksi seksual dan aseksual. Jadi secara umum dia itu kalau misalnya di tempat yang cocok itu dia reproduksinya aseksual. Jadi justru tidak melakukan konjugasi. Kapan dia melakukan konjugasi itu justru ketika dia tidak hidup di tempat yang cocok gitu. Jadi dia ya udah berkembang biaknya saling ini aja gitu. Karena kalau aseksual kan dia nyebar spora, tempatnya oke, dia tumbuh gitu kan. Nah, untuk aseksual sendiri ada 3 macam. Jadi dia penyebaran filamen hifanya. Jadi hifa yang kayak benang-benang itu kalau kesebar dia bisa ada tempat lokasi yang cocok, kemudian dia bisa tumbuh lagi itu, otomatis bisa tumbuh. Atau mungkin sporanya gitu, spora aseksualnya. Jadi spora aseksual itu ada 2 macam, ada conidia sama ada conidiospora sama sporangiospora gitu. Wadahnya itu conidia sama yang satu lagi wadahnya sporangia. Jadi kalau misalnya sporanya itu kesebar gitu kan tempat lokasi yang bagus, maka dia bisa tumbuh. Nah, yang terakhir ini adalah pembalansa nanti khusus pada ragi atau budding gitu ya. Nah, kemudian tadi untuk spora seksual sudah jelas jadi konjugasi. Nah, ini sebelah kanan pojok ini adalah tabel pembagian divisi berdasarkan spora untuk seksual gitu ya. Jadi kalau zigomicota itu spora seksualnya adalah zigospora, ascomicota adalah ascospora, basidiomycota adalah basidiospora. Nah, untuk deuteromycota ini sebenarnya memang fungsinya lebih banyak, tapi dia tidak diketahui spora seksualnya. Jadi, untuk pembagian divisi ini tuh masih belum jelas gitu. Nah, berdasarkan buku yang ada di Brock Microbiology itu, dia membagi berdasarkan tadi ya urutan RNA 18 sRNA. Itu ada Citridomycetes, kemudian Zygomycetes, Glomeromycetes, Ascomycetes, sama Basidiomycetes. Jadi kalau Glomeromycetes itu dengan dia endomycorrhizal, jadi dia tuh sebenarnya mirip sama kayak Zygomycetes gitu. Spora seksualnya Zygospora juga. Kalau yang Citridomycetes itu beda lagi dia. Dia tuh punya yang namanya zoospora. Zoospora ini bisa seksual, bisa aseksual. Tergantung inti selnya ada berapa di dalamnya. Next. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya untuk spora seksual tadi zoospora itu ada flagellanya sporanya. Kalau zygomycetes gitu itu spora zygosporangiumnya seperti ini. Jadi dia ada semacam penopang di sini gitu. Kemudian kalau ascomycetes itu namanya aski. Aski itu adalah kantong. Ini membentuk kantong. Di dalamnya ini adalah inti sel yang nanti siap untuk berkonjugasi, gitu kan? Nah, yang terakhir adalah Basidiomycetes. Ini adalah basidiospornya. Itu bentuknya seperti ini. Beda sama ini. Ascomycetes. Dia membentuk kantong. Kalau ini tuh dia ada badan, kemudian ada nonjol satu gitu. Di sini ada nonjol satu. Tuh. Ini untuk spora seksual.
Untuk spora seksual itu sampai saat ini baru ada hanya 2 pembagiannya, jadi sporangiospora sama conidiospora. Kalau sporangiospora itu jadi dari sporangiofor ini kemudian ada yang namanya kayak buletan besar yang isinya spora gitu kan. Kalau conidiospora itu dia kayak bercabang, kemudian atasnya ini adalah spora. Jadi kalau lepas tuh gini satu gitu. Kalau ini pecah, otomatis sporanya baru lepas semuanya gitu. Jelas sekali perbedaannya ya. Oke, next. Ini gambarnya sorry agak kurang jelas. Jadi reproduksi jamur itu ada yang seksual. Jadi kalau di seksual itu ada fase plasmogami. Plasmogami itu fusi. Jadi si inti sel itu bergabung dengan sitoplasma. Jadi kan dari satu inti sel, satu nukleus sama satu nukleus N sama N, kemudian membentuk 2N gitu kan di di karyogami gitu. Kalau karyogami itu penggabungan antar nukleus gitu, jadi 2N gitu. Kemudian dia melakukan meiosis, kalian tahu kan meiosis itu apa kan? Jadi pembelahan untuk sel gamet ya. Nah, uniknya lagi di jamur ini kita tidak mengetahui yang mana jamur betina, yang mana jamur jantan gitu. Jadi kita kita menuliskannya itu biasanya spora positif sama spora negatif, kemudian jadi hifa positif, hifa negatif, berkonjugasi gitu. Tapi kita tidak tahu yang mana jantan, yang mana betina gitu. Karena sama aja bentuknya soalnya. Kemudian dia bermeiosis, ini kan sel gamet itu kemudian meiosis menghasilkan spora dengan satu nuklei atau satu inti sel. Spora ini kemudian ketika dia tumbuh di tempat yang cocok, dia akan hifanya akan tumbuh bentuk miselium gitu. Di koseksual itu ada plasmogami, karyogami, kemudian meiosis. Kalau di aseksual itu hanya spora tumbuh jadi, udah gitu aja. Nah, ini klasifikasi yang berdasarkan 18 SRNA tadi. Untuk Chytridiomycetes itu tadi dia adalah yang fungi yang paling sederhana, yang paling kecil gitu kan. Umumnya dia tuh ada di perairan gitu, sama di ruminansia gitu. Yang di perairan itu yang paling terkenal itu dia parasit pada invertebrata air. Jadi kalau misalnya pernah ada kejadian kodok-kodok pada mati itu karena kulitnya dia ditempelin sama si Chytridiomycetes ini. Jadi dia tidak, kan pernafasannya dia pernafasan pakai kulit ya kalau kodok itu ya. Jadi ketika itu tertutup dia akan kesulitan gitu. Umumnya si Chytridiomycetes ini berhifa gitu. Tapi ada juga yang unisel gitu. Terus dia punya rhizoid juga, kita lihat di sini dia punya rhizoid ya. Terus dia juga obligat anaerobik gitu. Jadi dia sama sekali tidak membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Karena dia tadi bisa ada di bawah air, di tanah yang lembab gitu, kadarannya tinggi gitu. Terus perkembangbiakannya dia ada zoospora. Jadi zoosporanya ini berfungsi ganda ya. Jadi pada saat seksual nanti dia akan membentuk haploid, seksualnya diploid. Gitu. Kita lihat kan haploid sel sporanya satu, tunggal, kemudian tumbuh membentuk miselium yang nantinya menghasilkan gametofit, gametanium. Ini sebenarnya kita nggak tahu mana yang female, mana yang male gitu ya. Ini seolah-olah aja, ini male, ini female. Kemudian dia akan menghasilkan sporangium jantan sama sporangium betina, gitu kan, 2N. Bergabung, kemudian jadi sporofit muda yang tumbuh. Gitu. Oke, next. Nah, kalau untuk Chytridiomycetes ini, kalau untuk manusia sepertinya kurang banyak memberikan manfaat atau berbahaya ya gitu. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi dari Zygomycetes dan Glomeromycetes. Kenapa saya gabung? Kenapa digabungkan? Karena memang siklus hidup untuk seksual dan aseksualnya itu sama. Bedanya adalah cara pertumbuhannya. Kalau Glomeromycetes itu dia cenderung untuk membentuk mikoriza gitu kan. Dia hidup pada akar, masuk ke dalam sel tumbuhan gitu kan.
bisa bersifat positif atau bermanfaat gitu, misalnya membantu penambatan nitrogen, ada juga yang bersifat negatif. Gitu. Jadi umumnya kalau zigomycetes itu dia berperan dalam membusukkan makanan dan tanaman yang busuk gitu. Kemudian dia multinukleus. Jadi multinukleus itu dia tidak bersepta ya gitu. Kemudian aseksualnya dia dengan kalau aseksualnya di sini dia dengan sporangia. Kemudian seksualnya dengan zigospora, jelas gitu. Ada ini, dia punya subprenator di sini tuh. Jadi ini tuh fungsinya untuk menahan si zigospora, si suspensor ini. Sorry. Jadi ketika saling mating gitu kan, ini ada bagian khusus yang untuk ini. Nah, kemudian ini adalah struktur hidupnya yang seksual, tadi zigosporangia, dia karyogami, kemudian ada nukleus berinti ganda, terus meiosis membentuk hifa baru gitu kan, menghasilkan sporangium, sporanya ini untuk ke aseksual gitu. Dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah klasifikasi untuk Ascomycetes. Jadi Ascomycetes tadi berasal dari kata aski atau kantong gitu, mangkok gitu kan. Jadi contohnya adalah jamur mangkok, jamur morel, truffle. Truffle itu adalah jamur yang biasanya buat di makanan yang mahal banget, itu per gramnya bisa sampai jutaan gitu ya. Wow. Kemudian ada kamir lagi yang biasa kita tahu gitu kan untuk fermentasi dan mildew. Jadi umumnya dia bersekat, monositik, hanya ada satu di sel gitu kan, dalam setiap sekatnya. Kemudian perkembangbiakan secara aseksual dia dengan conidiospora, seksualnya dia dengan ascospora. Dan khusus untuk kamir, dia dengan budding gitu. Jadi kalau gambar di bawah ini adalah fase seksual dari kamir gitu kan. Jadi sama seksualnya di sini dia bentuk budding gitu. Nah, yang kesininya dia seksualnya gitu, karena ada mating kan di sini kan. Hidupnya dia biasanya saprofit, kemudian ada juga yang dia hidupnya secara simbiosis gitu, terus ada juga yang patogen, contohnya Candida albicans. Kalau yang simbiosis itu dia ada yang dengan alga tadi ya, dan sebutannya tuh jadi lichen gitu kan, lumut kerak gitu. Nah, ini adalah struktur kehidupan untuk seksualnya gitu kan. Ini tadi ascospora kan. Ini ascospora dia kantung, dia punya kantung bermeiosis, kemudian dia punya banyak inti sel. Kemudian lepas ada strain negatif, strain positif, tumbuh hifanya, kemudian saling mating kan. Nah, ini plasmogami, jadi pertukaran inti sel, kemudian tumbuh menjadi ascogonium. Terus jadi hifa-hifa lagi, kemudian membentuk ascocarp untuk lagi. Jadi ascomycotina yang baru. Nah, yang terakhir adalah Basidiomycota. Jadi umumnya kita nyebutnya dia cendawan. Jadi jamur-jamur yang makroskopik yang biasa kita makan gitu kan, itu adalah cendawan gitu. Jadi kalau yang bisa dimakan tuh kita sebutnya dengan jamur edible. Kalau yang nggak bisa dimakan berarti dia beracun. Nah, umumnya dia bersekat dengan inti haploid 1 gitu. Dia bersekat-sekat, ini kita lihat di sini ya. Intinya cuma 1. Nah, sebagian besar dia saprofit, tapi ada juga yang parasit, contohnya Cryptococcus gitu. Nah, yang umumnya kita lihat itu adalah yang bentuk-bentuk yang biasa kita makan itu adalah bentuk vegetatifnya ya. Di sini itu sebenarnya ini bentuk vegetatif sebenarnya. Tapi dia ketika dalam bentuk seperti ini, kalau misalnya kondisi tidak memungkinkan, dia akan berkembang biak secara seksual dengan membentuk basidiospora, gitu kan. Kemudian dia akan menghasilkan basidiospor yang lain, gitu. Kemudian tumbuh menjadi basidiokarp baru. Kalian bisa baca dan cermati ini di buku atau di jurnal.
Nah, bagaimana dengan kerugian dan manfaatnya? Bagi manusia, jelas dia merusak makanan, kemudian tempat tinggal, peralatan-peralatan kita, gitu kan. Kayak di tembok, di atap, gitu. Terus pakaian-pakaian kita jadi bau jamur karena lembab gitu. Terus ada juga karena kayak gitu, terus bikin ada orang yang alergi kan sama sporanya gitu kan. Makanya dia jadi asma dan lain-lain gitu. Ada juga jamur yang menyebabkan sakit juga itu kan ada juga yang masukkan racun kayak aflatoksin gitu yang berbahaya gitu. Tapi di sisi bahayanya ada juga manfaat lainnya gitu kan. Ada yang fungsinya dia sebagai decomposer gitu. Jadi bumi ini akan penuh kalau misalnya nggak ada jamur. Kenapa? Karena organisme yang mati itu tidak akan bisa dicerna, tidak bisa diurai gitu. Bentuknya utuh gitu-gitu aja gitu. Nah, terus manfaat lainnya dia menghasilkan antibiotik kayak penisilin, cefalosporin gitu-gitu. Terus ada juga untuk protein rekombinan. Jadi biasanya yang digunakan untuk protein rekombinan itu Saccharomyces, dia karena unisel. Mudah untuk di ini ya, pembelajaran biokimia sama genetiknya. Kemudian yang lainnya itu untuk peningkatan nutrisi, rasa, produk dengan fermentasi, itu ada yogurt, ada kayak roti gitu kan, dikasih tepung, dikasih ragi, kemudian dia mengembang di roti, dipanggang dan lain-lain. Terus sumber bahan makanan, dia tuh lebih kaya di vitamin dan mineral. Bahkan ada beberapa jamur juga itu sebagai sumber vitamin B yang lebih tinggi dibandingkan sumber makanan lain. Terus bioindikator dan monitor lingkungan, itu seperti lichen tadi. Kemudian sisanya dia juga untuk membantu penambatan sumber karbon dan nitrogen. Kalau misalnya di tanaman, kayak di kacang-kacangan gitu. Nah, sebelum tugas, jadi ini sedikit untuk jenis-jenis fungi yang berbahaya bagi manusia, menyebabkan penyakit kaki atlet, kemudian pneumositis juga di paru-paru, meningitis gitu kan, kemudian sariawan gitu. Nah, kayak kandida ini kalau di mulut sariawan, tapi kalau di vagina dia menyebabkan keputihan. Nah, tugasnya jadi kalian diminta untuk memilih fungi yang bermanfaat di bidang farmasi gitu kan. Manfaatnya apa gitu. Jadi pertama funginya apa dulu nih gitu. Terus manfaatnya dia apa? Apa yang bikin dia bermanfaat gitu? Apakah enzimnya atau enzim apanya gitu kan. Kemudian dari situ kalian tentukan morfologinya emang seperti apa sih gitu, sama siklus hidupnya. Oke, terima kasih. Demikian sesi sharing saya. Silahkan untuk dikerjakan tugasnya. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, semangat pagi.